tiba-tiba ribut ya? Heeh. Nah iya sekarang. Perlu orang pegangin juga. Semua banyak kali yang pegangin. Hai semuanya, apakah sudah on air? Tes tes. Kalian sudah on air? Yap. Halo Om Gina, how are you? Om Agung. Sebentar lagi waktu mendongeng dari rumah akan dimulai. Keringatnya juga banyak. Kok sekarang warnanya? Coba liatin. Cuaca di sini panas sekali. Sangat panas, sangat panas. Siapa saja yang sudah hadir? Aha, Sufa dari Fiji sudah hadir, Mbak Pinkan, Om Gina dari Australia, Hesron dari Hamburg, Tante Tini Singaraja, Mami Siska, haha, Om Agung, Blima Debaya juga sudah hadir. Sebentar lagi kita mulai dongengnya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak-anak kecil, ayo silahkan diajak. Ada lagi? Coba. Ya, kepanasan ini kena tisu. Ya. Panas sore ini. Hai Sonia. So, tes. Hai Bem Bem. Om Gando. Yes, Mami. Cucok sang naga. Ini dongeng untuk anak kecil, tapi yang nonton dewasa semua. Ya, semoga ininya suara saya didengar dengan bagus, kemudian gambar juga diterima dengan bagus. Kok sing bagaimana suaranya, kedengeran nggak ya? Hai, kedengeran suaraku? Mbak Dayu dari Hamburg juga sudah watching. Kakek Mas Tom juga sudah watching. Terima kasih banyak. Ada yang bisa jawab nggak? Apakah suara saya terdengar dengan bagus? Atau nggak terdengar? Atau bagaimana? Oke, Tante Tini yang ngejawab. Terima kasih, Tante. Sama Emily my angel. Bagaimana kabarnya Storm di sana, Mbak Pinkan? Stay safe di sana, Mbak Pinkan ya, di Pulau Fiji. Oke, terima kasih Mami. Halo Om Tony dari Australia juga sudah on air. Bagus, makasih banyak, suara sudah bagus ya. Mas Adam, hai, suara juga bagus. Oke, thank you so much. Jelas. Saya minum dulu. Asisten. Di sini saya dipandu oleh seorang asisten, namanya Dimas Nathaniel. Terus tetap kita stay jarak, social distancing, ingat ya. Tetap kita stay at home. Saat ini sebenarnya saya harusnya mesti menggunakan masker, tapi karena mendongeng jadi nggak bisa menggunakan masker. Hai Kadek Fares, hai Tobing semuanya. Kadek Fares, apa kabar Hamburg? Hamburg baik-baik, I love you Tobing. Iya nih Om, mana teman-temannya Om? Jero Apel mana? Adi mana? Topan mana? Ayo semua kumpul dulu.
Cheers. Chandra. Sore ini adalah giliran saya untuk mendongeng. Kali ini saya akan mendongeng buat adik-adik semua. Sebenarnya dongeng ini saya kompilasi dari dongeng-dongeng, beberapa dongeng untuk saya ceritakan kepada adik-adik. Nah, buat hai Kak Dek Fares, Hamburg masih aman. Oke. Beli Madet, bagaimana kabar Germany? Semoga bagus ya. Oke, sebelum kita mulai, kita absensi dulu yuk, say hello dulu. Adik-adik Idris mau grogi, super grogi. Karena ini pengalaman pertama mendongeng live. Super grogi. Ya Chandra, thank you, semangat. Hai Dewa, welcome. Copot. Jangan di. Kemudian Damar sudah join, asik ya Damar. Absen, ayo dong. Mana Dadong mendongeng? Dadong sedang mendongeng. Ayo beli ebak. Di mana Om Rudite? Yuda, where are you? Halo, Cok Sawitri. Kapan-kapan ajarin mendongeng ya. Ini Kangwang lalu pengalaman perdana. Wanda hadir, oke. Arya, Sinabun bagaimana musim buahnya? Semua udah hadir nih ya. Nah sekarang waktu menunjukkan jam 4 sore lebih 4 menit. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Sonia sudah memberikan saya kesempatan untuk mengasah potensi baru sebagai pendongeng. Nah, program ini program keren dari komunitas Mahima. Kali ini adalah saya pendongeng yang keempat, ya. Nah, program ini program yang bagus sekali, program yang tumbuh di saat-saat swakarantina. Nah, bagi adik-adik yang sedang menonton, jadi saat ini kan kalian semuanya pada di rumah nih. Kalian harus selalu taat dan patuh kepada nasihat ibu dan ayah ya. Ibu dan ayah kalau mengajak kalian untuk tinggal di rumah atau karena sekolah kan kalian sekarang diliburkan. Bukan diliburkan ya. Ini langsung protes. Kalian harus mengerjakan tugas-tugas sekolah tetap dari rumah dan patuh dengan nasihat ibu dan ayah untuk tinggal di rumah. Kalian jangan main-main keluar. Karena di luar sedang ada wabah penyakit yang disebut demam corona. Nah, penyebaran penyakit ini cepat sekali adik-adik. Jadi ada baiknya kalian tinggal di rumah ya. Apalagi kalau kalian tinggal bersama kakek, bersama nenek. Nah, mereka itu daya tahan tubuhnya lemah ya, jadi cepat sekali tertular. Kasihan kan kalau kakek sama nenek kalian sakit gara-gara kalian suka main di luar. Kemudian kalian bisa membawa virus itu tanpa kalian sadari. Jadi kalian lebih baik tinggal di rumah, turuti nasihat ibu, nasihat ayah untuk tinggal di rumah. Di rumah banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan bersama ibu, bersama ayah, bisa berkebun, bisa membaca. Ya, dan seperti kegiatan yang dibikin oleh komunitas Mahima ini, ada acara mendongeng setiap jam 4 sore, ya kan? Oke. Nah, perkenalkan namanya saya dulu ya, Mek Yung dari komunitas Manik Bumi. Nah, di sini Mek Yung akan mendongeng sebuah kisah sang naga. Nah, coba lihat siapa aja yang sudah siap. Nah, di sini karena ini pengalaman Mek Yung yang pertama kali, Mek Yung agak gugup juga ya. Jadi Mek Yung perlu kalian juga mensupport Mek Yung dengan menjawab kalau ada pertanyaan atau pas Mek Yung lagi blank ya. Jadi kalian tetap juga stay in tune. Udah gitu selalu siap sedia kalau Mek Yung menanyakan sesuatu atau kalau Mek Yung sedang lagi blank. Oke, kita coba yuk. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan dongeng dari Mek Yung? Dijawab dong, ya.
Halo Om Angus. Halo Papa. Apakah kalian sudah... Oh Kimi, apakah kalian semua sudah siap mendengarkan Mek Yung mendongeng? Kimi udah siap. Kok nggak ada yang jawab? Om Agung udah jawab, Rani udah siap. Ayo dong, jawab lagi. Siapa yang udah siap? Aa udah siap. Om Gedeku sudah siap. Arya udah siap. Wanda juga siap. Om Gendo siap. Pak Eka Sukra siap. Mbak Pinkan siap. Wah, ada banyak yang siap ya. Mas Adam juga siap. Gimana Mas Adam? Anak-anaknya juga siap? Kadek juga siap. Sik. Tante. Tante juga siap, Tante Mas. Makasih udah nonton. Mami udah siap. Oke, nice. Ini anak saya senang denger dongeng. Iya, memang ini saya upayakan menggunakan bahasa untuk anak-anak. Oke, semua udah siap. Kita mulai ya. Ya Pak, Hyung juga udah siap. Ini ada kisah tentang sang naga ya. Kalian sebelum mendengarkan kisah, kalian harus tahu dulu siapa yang tahu tentang sang naga. Naga itu adalah makhluk yang sangat sakti. Makhluk yang sering diceritakan di setiap budaya, di setiap negara, ya. Di mana-mana, di Cina, di Indonesia, di Jerman, ya, di Belanda, di Afrika. Itu banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang makhluk legenda ini. Namanya naga, ada yang menyebutnya dragon. Ya. Nah, naga ini wujudnya ada yang bilang seperti ular raksasa, ada yang juga menyebutnya seperti komodo, ada bahkan yang menyebutnya seperti kadal. Naga memiliki 4 kaki dan keistimewaan naga ini, naga memiliki sayap, adik-adik. Sayapnya besar bersisik dan naga ini dikenal sebagai makhluk yang sakti. Naga bisa hidup di darat, bisa hidup di udara, bisa hidup di laut. Naga bisa menghembuskan nafas api. Serem gak? Mudah-mudahan serem. Konon, orang-orang pertama di bumi sering menceritakan dari satu generasi ke generasi. Mereka menceritakan bahwa sebelum terciptanya bumi, sebelum ada manusia, di alam semesta ini terciptalah makhluk yang pertama, yaitu naga. Waktu bumi belum lahir, di jagat raya ini tercipta terlebih dahulu sejuta matahari, adik-adik. Nah, matahari ini bisa kalian lihat di kala malam hari. Ketika malam gelap di langit, kalian keluar, pandanglah ke angkasa. Di angkasa kalian akan melihat sejuta bintang-bintang bertaburan. Nah, bintang-bintang itulah matahari, adik-adik. Ya. Nah, matahari ini penjaganya adalah para naga. Ya. Para naga ini ketika mereka lapar, makanannya adalah lidah api yang dijulurkan oleh matahari. Adik-adik, dengan sukacita, para naga terbang di antara galaksi. Para naga terbang di antara matahari-matahari. Mereka sering bermain bersama di awan-awan semesta yang warnanya seperti pelangi. Nama awan ini adalah Nebula. Para naga
Mereka menunggu saatnya matahari menyemburkan lidah apinya. Mereka menunggu di balik awan nebula. Ketika matahari menyemburkan apinya, psh, para naga cepat menangkap lidah api itu, kemudian memasukkan lidah api itu ke dalam rongga dadanya. Setelah mereka memakan lidah api itu, sang naga akan meraung dan melolong dengan keras. Suaranya memecah kesunyian di alam semesta. Lolongan itu adalah ungkapan rasa terima kasih sang naga dari semesta untuk semesta. Sang naga tahu berterima kasih, adik-adik. Keren kan? Ngantuk. Ini ada asisten kok ngundang dia. Oh ya, yang baru datang, yang telat nggak masalah. Ini kita lagi session pertama mendongeng. Para naga adalah saksi atas lahirnya planet-planet, penciptaan planet-planet di semesta. Para naga tidak suka bermain atau turun ke atas planet. Mereka lebih suka terbang bebas di angkasa. Tetapi pada suatu hari ada segerombolan naga yang hendak melintasi sebuah planet yang tertua di jagat raya. Planet ini memiliki daya tarik yang kuat sekali, sehingga para naga tidak memiliki kekuatan untuk melewati planet ini saja. Para naga seolah-olah patuh. Mereka ditarik kuat untuk mendekat dan untuk turun di sebuah planet yang tertua di jagat raya ini. Nah, planet ini ukurannya besar sekali. Kalau bumi kita memiliki satu matahari dan satu bulan, tetapi planet ini memiliki 3 matahari dan memiliki 7 bulan yang mengelilingi planet ini. Planet ini merupakan planet tertua di jagat raya. Ya, nggak apa-apa telat, ayo langsung aja. Planet yang berukuran sekitar 7 kali lipat dari planet yang ada di bumi ini dipimpin oleh seorang ratu. Ratu ini punya nama yang sama dengan naga, yaitu Ratu Nagasinga. Benar saja adik-adik, ratu ini ternyata sayang sekali kepada para naga. Sang ratu memberikan tempat kepada para naga untuk tinggal di sana. Dan para naga suka banget untuk tinggal di sana. Akhirnya, sejak saat itu dan selama beribu-ribu tahun lamanya, para naga tinggal di negeri itu, di planet itu, dan planet itu dikenal sebagai negeri sang naga. Siapa saja yang tinggal di negeri sang naga itu? Apakah ada manusia? Ya, di negeri sang naga itu hidup juga manusia seperti kita. Manusia itu disebut kaum Eden. Manusia itu agak berbeda sifat-sifatnya dengan kita. Bentuk tubuhnya pun agak berbeda. Manusia Eden memiliki ciri khas, matanya agak sipit dan bola matanya yang hijau keemasan, mirip seperti background di sini. Nah, di sana alamnya pun mirip seperti bumi. Di negeri naga memiliki gunung-gunung yang menjulang tinggi, tetapi hanya bedanya ukurannya. Ukurannya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari gunung tertinggi di bumi ini. Kemudian di sana ada telaga. Di negeri naga pun ada air terjun, ada hutan, ada rimba yang lebat. Kaum Eden
sangat menjaga alam di negeri naga. Di sana hutannya tidak boleh ditebang. Tidak ada yang boleh menebang pohon-pohon di rimba negeri naga. Tidak ada hutan yang dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di sana. Tidak ada mineral-mineral yang dikeruk untuk dijadikan tambang-tambang yang bisa merugikan alam dan merusak alam. Manusia di sana, para kaum Eden dan para naga, sangat menghormati alamnya, sangat mencintai alamnya. Mereka menjaga alamnya dengan sangat baik. Nah, selain kaum naga dan siapa ya? Selain kaum naga dan kaum Eden, manusia yang tinggal di negeri naga, ada juga para kurcaci yang tinggal di sana. Para kurcaci ini bentuknya, tubuhnya pendek, gempal, dan mereka cepat tua. Ya. Mereka tugasnya apa? Mereka ditugaskan oleh ratu untuk menjaga hutan. Barang siapa yang berani merusak hutan, mereka akan berhadapan dengan para kurcaci. Para kurcaci ini adalah serdadu-serdadu yang hebat. Tidak seperti para kaum Eden yang tinggal di dekat air, di pegunungan. Para kurcaci hidupnya di goa-goa, di kegelapan, di tengah rimba yang lebat. Para kurcaci ini matanya hebat, dia bisa melihat di kegelapan. Dia tidak perlu lampu. Kalau manusia tidak bisa melihat di kegelapan, tapi para kurcaci dia bisa melihat. Kalau ada orang yang merusak hutan, para kurcaci, mereka akan berhadapan dengan para kurcaci. Nah, suatu hari, minum dulu ya. Aduh, ambil minum dulu. Kalian masih di sana kan? Masih stay tune? Dijawab dong. Dah dong, minum dulu. Di dalam rimba itu, di dalam negeri naga, di negeri naga itu juga ada binatang-binatang lain yang hidup. Terus kayaknya goyang-goyang dikit. Oke. Sip. Oke. Di suatu kala, di jantung rimba Kalika, terlihat ada sepasang mata yang ukurannya sangat besar. Mata ini gelisah, mata ini marah, mata ini resah. Mata ini bergerak dari kanan ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kemudian sang pemilik mata ini mengeluarkan bunyi. Kemudian demikian, matanya kembali bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, dan tiba-tiba ada seorang makhluk berkata, Ya, sebentar lagi pasti kamu akan marah-marah. Sebentar lagi kamu pasti akan melolong lagi. Kamu ini benar-benar selalu mengganggu aku, kata seekor burung hantu. Burung hantu ini namanya Celepuk. Oh, diam kau Celepuk, kata sang naga. Wahai sang naga yang katanya terakhir di negeri naga ini, sana kamu carilah pekerjaan. Jangan kau
diam selalu di rimba ini, kamu jadi depresi. Kamu ini perlu pekerjaan, beginilah jadinya. Kamu jadi gila dan suka berhalusinasi. Begitu katanya sang celepuk. Sang naga bilang, aku tidak berhalusinasi. Aku mengatakan yang sebenarnya, celepuk. Mana ada seorang gadis kecil yang katamu dari bumi menyanyi kemudian sampai terdengar kemari. Kamu tahu kan jarak dari bumi ke negeri naga ini ratusan ribu cahaya. Terus kamu bilang kamu mendengarnya. Kamu ini memang kurang kerjaan, kata sang celepuk. Sang naga tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian dia berkata kepada sang celepuk kepada sang burung hantu. Aku tidak berhalusinasi, celepuk. Nyanyian itu selalu datang menggangguku. Setiap sandiakala, setiap matahari terbenam, aku selalu diganggu oleh nyanyian itu. Aku sudah tidak kuat lagi untuk mendengarkannya. Aku ingin tenang. Aku selalu diganggu oleh nyanyian itu. Please, celepuk, bila kau sahabatku, bantulah aku. Tolong dengarkan sekali ini saja nyanyian itu. Dan katakan padaku bahwa nyanyian itu memang ada. Kalau nyanyian itu tidak ada, maka aku akan memotong telingaku sendiri, kata sang naga. Sang celepuk melihat. Naga mau memotong telinga? Mana ada naga tidak bertelinga? Kamu ini ada-ada saja. Celepuk, tolonglah. Sang burung memandang kepada temannya dari atas. Dia melihat benar teman saya ini sudah gila. Tetapi dia juga merasa kasihan kepada temannya. Apa salahnya? Apa salahnya kalau aku mendengarkan sekali-sekali sebelum sang naga ini benar-benar memotong telinganya? Kalau dia memotong telinganya, nanti apa jadinya? Naga makhluk yang perkasa, yang ditakuti di seantero jagat raya, tidak bertelinga. Aku malu punya teman seperti itu, kata sang celepuk. Akhirnya, ya sudah. Hai naga, kata sang celepuk. Baiklah, aku akan mendengarkan sekali ini. Aku akan membuka hatiku, aku akan membuka pikiranku untuk mendengarkan nyanyian dari bumi, kata sang celepuk. Terima kasih, celepuk. Mari kita dengarkan. Sebentar lagi pasti nyanyian itu akan datang. Begitulah. Oke. Minum dulu. Kalian masih di sana kan? Dimas pengen tahu. Di sini aku memanggilmu, dengarkan aku, wahai engkau sang naga. Wahai sang naga,
datanglah padaku. Selamatkan kami. Tanah kami kering, samudera menjadi musuh, pohon tidak tumbuh. Kami akan musnah. Sang naga hendak melolong, tetapi, diam, kata Celepuk. Naga? Ternyata memang benar ada nyanyian itu. Wow, sang naga, gadis itu memang benar-benar membutuhkanmu. Doanya terlalu kuat sehingga bisa terdengar sejauh ini. Kalian masih mendengarkan? Kok kayaknya agak burem-burem gak ya? Benar sang naga, kau seharusnya ke sana. Doa si gadis ini terlalu kuat sang naga. Oh, sang naga, maafkan aku. Aku sudah menuduhmu sebagai naga depresi. Aku sudah menuduhmu sebagai naga yang suka berhalusinasi. Ternyata benar. Ada nyanyian gadis itu sampai menjelajah pelosok-pelosok galaksi sampai terdengar di hutan ini. Maafkan aku ya. Kemudian sang Celepuk si burung itu pergi meninggalkan sang naga. Sang naga melongo. Dia tidak bisa menerima. Bagaimana seharusnya sang Celepuk bisa memberikan solusi kepada dia? Tapi kok dia malah ditinggal sendirian? Dan nyanyian itu terus terdengar. Naga menutup telinganya rapat-rapat, menutup matanya, kemudian ia menelungkupkan kepalanya. Dan ia mencoba untuk tidak mendengar. Kemudian ketika naga sedang menyembunyikan dirinya, tiba-tiba ada suara. Nagaku, bangun. Nih, sang naga dengan enggan membuka matanya. Siapa lagi ini? Tetapi tiba-tiba dia teringat dengan suara itu, suara sang ratu. Tiba-tiba sang naga langsung duduk tegak dan patuh. Iya Paduka Ratu, bisik sang naga. Kau sekarang pergi ke bumi 5 samudera, ke planet air. Temui gadis yang memanggil-manggilmu itu. Sejak kapan kau menjadi naga yang melempem? Naga lebay sekali, naga hanya menyembunyikan diri di tengah hutan. Rugi kamu memiliki sisik emas. Awas sisikmu karatan ya. Sekarang kau pergi. Aku memberikan kau sebuah permata yang bernama manik bumi. Aku letakkan permata ini di dahimu. Permata ini akan menyelamatkanmu menembus galaksi menuju planet bumi. Tidak ada kata menolak. Ini adalah perintahku. Kau harus pergi menemui gadis itu. Dan ingat, jangan kau kembali sebelum gadis itu mengirimmu kembali ke sini. Sang naga tidak bisa berkata apa-apa. Perintah adalah titah. Kalau dia sampai berani melawan perintah sang ratu, maka api akan membakar sekujur tubuhnya, adik-adik. Dan naga akan terbakar hidup-hidup apabila sang naga berani melawan perintah sang ratu. Sekarang naga, kepakkan sayap emasmu. Pergilah, temui gadis itu, sebarkan cinta kasih kepada makhluk semesta di bumi. Kemudian sang ratu pun lenyap dari pandangan sang naga. Kemudian selanjutnya, dari atas pohon, sang Celepuk bilang, "Tuh kan, apa ku bilang?
Aku kan sudah bilang, kamu mestinya menemui gadis kecil itu. Kamu tidak suka percaya deh sama temanmu. Nah, sekarang Ratu sudah menitahkan kamu, memerintahkan kamu untuk mencari gadis kecil itu. Sana pergi. Sang naga memandang dengan gusar kepada sang celepuk. Jadi, kau biang keroknya. Kau yang menceritakan tentang nyanyian gadis kecil itu kepada sang ratu. Pergilah sang naga, kata sang celepuk. Dasar celepuk gila, kata sang naga. Ah, sang naga, stay cool. Di sana kamu akan menemukan teman yang pintar menyanyi. Dah sang naga. Sampai jumpa lagi. Demikian. Oke. Sudah banyak belum yang nonton ini? Bagaimana, suka nggak? Apa masih mau dilanjutkan? Jawab dong, Jeff. Ini banyak yang ini, banyak yang apa mau dilanjutkan lagi dongengnya? Ayo dong. Dia masih lihat ke sini dong. Nah, selanjutnya naga harus pergi meninggalkan negerinya. Sang naga harus mencari sebuah planet yang memiliki 5 samudra. Planet yang dibungkus oleh air. Di sana dia harus menemui seorang gadis yang selalu menyanyikan lagu yang memanggil namanya setiap di sandiakala. Kalian tahu kan sandiakala? Sandiakala itu maghrib atau ketika matahari baru saja terbenam. Hore. Nah, akhirnya sang naga pun menemui planet yang dimaksud. Ia di angkasa menunggu saatnya matahari agak sore-sore. Sang naga terbang bersembunyi di balik awan, kemudian melihat ke bawah. Kemudian ia mencari-cari di mana asal muasal gadis ini, di mana tempatnya si gadis ini. Ia menciumi aromanya. Ia mencari terus menelisik dari segala penjuru pesisir di planet itu. Kemudian akhirnya sang naga menemui. Ternyata si gadis kecil ini melantunkan lagunya di sebuah pantai. Naga menunggu. Karena naga tidak ingin siang-siang bolong turun ke bumi, nanti penduduk bumi menjadi heboh. Ada naga datang ke bumi. Naga menceburkan dirinya pelan-pelan ke laut. Kemudian wajahnya dia hadapkan ke pantai. Ia menyembunyikan kepalanya di dalam gundukan pasir di pesisir. Kemudian ia menunggu gadis itu. Dia yakin gadis itu pasti akan datang. Benar saja. Ketika gadis itu datang menjelang sore hari, sang gadis itu terlihat datang membawa benda. Di tangan kanannya, di tangan kirinya. Kemudian dia berjalan tepat menuju gundukan pasir di mana kepala naga itu tertimbun pasir. Sang naga mengintip dari balik pasir. Sang gadis duduk di pasir, kemudian ia mengambil sebatang dupa yang dibawanya. Ia menyalakannya, kemudian ia menghaturkan daun dan bunga kering yang dibawanya.
Sang naga mengintip ya dari balik pasir. Sepertinya wajahnya tidak asing buat sang naga. Rupa gadis ini mirip seperti kaum Eden. Kulit wajahnya halus, badannya semampai, jari jemarinya lentik. Matanya, sebentar. Oh, ternyata matanya bukan berwarna hijau keemasan seperti kaum Eden. Matanya coklat. Sang naga bilang, "Bruh, manusia kasar," kata sang naga. "Dia bukan berasal dari kaum Eden dari negeriku." Nah, si gadis itu menyalakan dupanya. Dia hendak melantunkan lagu-lagu pujaan buat sang naga. Tiba-tiba, haci! Oh, kata sang gadis itu, ada suara bersin dari sekitar sini. Siapakah dia? Si gadis terkejut mendengar ada suara bersin di sekitar ini. Si gadis menatap ke arah gundukan, tapi tidak ada. Tidak ada suara lagi. Si gadis tercenung. Tidak mungkin ada orang lain yang mau keluar di hari panas seperti ini, kata sang gadis. Kemudian sang gadis duduk kembali, hendak menyanyikan lagu. Kemudian terdengar, haci! Ups, ada yang bersin lagi. Kali ini si gadis tahu suara bersin itu berasal dari gundukan pasir di depannya. Dia bergegas berdiri, dia dekati gundukan pasir itu. Pasir itu berdenyut adik-adik, dan taulah si gadis itu bahwa ada makhluk yang terkubur di dalam pasir itu. Si gadis memandang terus, menunggu apa yang akan terjadi. Matikan itu barang. Benda aneh yang kau pegang itu merusak penciumanku. Kau gadis yang selalu mengganggu ketenanganku, kata sang naga. Baik, si gadis mematikan dupanya. Tapi siapa kamu? Kamu makhluk yang membenamkan wajahmu di dalam pasir. Kamu bilang kamu menggangguku. Sebenarnya kamu yang menggangguku. Ini tempatku. Aku selalu datang kemari untuk memanggil sang naga. Nah, sekarang ada kamu di sini. Lalu kenapa kamu menuduhku? Aku telah mengganggumu, kata sang gadis. Ho, kamu ingin bertemu dengan sang naga? Iya, kata sang gadis. Sekarang, apa maumu wahai gadis kecil? Aku sang naga. Brrr. Sang naga menghembuskan nafasnya. Pasir-pasir yang menutupi wajahnya berhembus. Akhirnya kelihatanlah wajahnya. Wow, sang gadis langsung terkejut dan sekujur tubuhnya menggigil. Ho, kau takut kan? Kata sang naga. Si gadis menjawab, tidak, aku tidak takut. Hah? Lalu kenapa? Kenapa wajahmu pucat dan tubuhmu menggigil? Kata sang naga. Si gadis menjawab, aku menggigil karena aku terkejut. Ternyata kamu memang benar ada, sang naga. Terima kasih, namaku Samira, kata si gadis itu memperkenalkan diri. Aku tidak tertarik dengan namamu siapa. Aku tidak tertarik denganmu. Sekarang katakan, apa yang kau inginkan dariku? Mengapa kau selalu mengganggu ketenanganku? Kata sang naga. Oh, maafkan aku, sang naga. Aku hanya ingin kau membantuku
Apakah kamu tahu di mana tempat tinggalku?" kata sang gadis. Sang naga menatap sang gadis, lalu ia terheran-heran. "Mana aku tahu di mana tempat tinggalmu? Memangnya aku tinggal bersamamu? Mengapa kau tanyakan aku di mana tempat tinggalmu?" kata sang naga. "Wahai sang naga, bumi ini dilanda kekeringan. Kota semakin hari semakin panas. Tanaman meranggas. Pohon-pohon tidak ada lagi yang tumbuh. Hanya ada 1, 2, dan 3 yang tersisa. Tidak ada tempat untuk bermain lagi. Banyak daratan sudah terendam air. Air sudah hampir habis. Semakin panas. Cuaca semakin hari semakin tidak bersahabat. Sungai mati. Ikan terakhir pun sudah hampir habis dimakan. Manusia akan mati kelaparan. Manusia akan mati kena wabah. Manusia akan mati kekeringan, kepanasan. Sang naga, tidak ada satupun makhluk yang aman hidup di sini lagi. Semua orang tidak ada yang mau keluar rumah. Mereka semua tinggal di dalam bumi. Karena ketika badai datang, kita kebanjiran. Ketika musim datang, musim kemarau datang, cuaca ini terlalu panas sehingga kita tidak bisa tidur dan tidak bisa melakukan kegiatan di rumah. Aku pernah mendengar kisah bumiku dulu. Aku merasa asing di sini. Wahai sang naga, bantulah aku. Tunjukkan aku di mana tempat tinggalku. "Wow," kata sang naga. "Jadi itu alasanmu memanggilku. Kamu tidak tahu di mana tempat tinggalmu?" "Iya, sang naga," jawab Samira. Sang naga menghela nafas panjang. Jengkelnya minta ampun. Dia itu naga yang perkasa. Masa sekarang disuruh mencari tempat tinggal seorang gadis kecil? Sang naga benar-benar sudah menyesal menceritakan unek-uneknya kepada sang celepuk burung hantu di negerinya. Gara-gara itu celepuk, akhirnya takdirnya mengirim dia ke bumi ini. Tapi apa boleh buat? Dia tidak bisa kembali ke rumahnya. Dia tidak bisa kembali ke negerinya. Kecuali gadis kecil ini mengirimnya kembali ke negerinya. Karena itu adalah sudah perintah dari sang ratu. Sang naga berpikir keras bagaimana caranya agar supaya dia bisa pulang secepat mungkin kembali ke negerinya, negeri para naga. Aha! Kemudian sang naga mendapatkan ide. Kemudian dia berkata kepada Samira, "Hai gadis bumi, dengarkan aku. Aku menawarkan kerjasama denganmu. Aku akan menuruti kemauanmu. Tapi setelah itu kau harus mengirimku kembali ke negeriku. Paham?" Samira memandangi sang naga tidak mengerti mengapa dia harus mengirimkan sang naga kembali ke negerinya. Tetapi Samira tidak mau ambil pusing. Dia sudah sangat bahagia karena sang naga mau membantunya. "Baiklah sang naga, baiklah, kamu itu memang baik sekali. Sekarang aku akan menyampaikan hal ini kepada Brosda." "Hah?
Sebentar. Siapa itu Brosda? Brosda adalah temanku. Dia yang memberitahuku bahwa kamu itu ada, Sang Naga. Jadi Brosda juga harus tahu. Sang Naga bilang, no. Tidak bisa. Ingat gadis kecil, jangan main-main bersamaku. Ini urusan kita berdua. You and me. You and me. Understand? Aku tidak mau ada orang lain yang mengetahui keberadaanku di sini. Aku tidak mempercayai siapapun juga. Tidak juga kamu, wahai gadis kecil. Jadi ingat, kata dia. Jangan beritahu siapapun aku ada bersamamu. Understand? Understand. Oke. Minum lagi. Oke. Masih semua di sana in tune? Kim gimana? Adimas? Om Lendut masih semua? Ini kok tua-tua yang nonton, ha? Ya, naganya bisa bahasa Inggris. Yuda, naik Kak. Ups. Tatar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jawab dong. Aduh. Dijawab dong, mau tahu apakah kalian masih tune? Oke, Bojas masih, Adimas masih, Lendut masih muda. Iya, Mbok minum dulu. Kemudian Sang Naga bicara. Baiklah, gadis kecil, sekarang kau pulang. Tunggu sampai hari gelap. Aku akan mengajakmu mencari di mana tempat tinggalmu. Sekarang pulanglah. Baiklah, Sang Naga, jawab si kecil. Samira berjalan pulang ke rumahnya. Kemudian ia tiba di rumahnya. Ia membuka pintu rumahnya, masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ia hendak beristirahat untuk mempersiapkan dirinya terbang bersama naga. Tiba-tiba di sudut kamarnya ia terdengar ada sebuah keributan. Kruk, kruk, kruk. Tok, 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 kruk. Hei, suara apa itu? Dia mencari arah suara itu. Ternyata ada seekor tikus yang sedang membuat rumah. Samira bertanya, "Hai tikus, sedang apa kamu?" Si tikus menjawab, "Apakah kau tidak tahu? Tak, cetak, cetak. Aku sedang membuat rumah. Kamu jangan mengganggu." Samira kemudian menjawab, Ini tempat tinggalku. Mengapa kau membuat rumah di tempat tinggalku? Kata sang tikus. Kata Samira. Sang tikus menjawab, "Tidak, ini bukan tempat tinggalmu. Tempat tinggalmu jauh lebih besar dari rumahmu." Samira diam. Ia bertanya kepada dirinya, apa maksud si tikus berbicara seperti itu? Si tikus bilang tempat tinggalnya jauh lebih besar dari rumahnya. Kemudian dari arah dapur, Samira mendengar ada seseorang mendengkur. Ngorok ya. Kemudian Samira berjalan ke dapur, dia melihat seekor kucing lagi tidur di atas meja. Gimana ngoroknya, Mas? Keras dong. Ya, si kucing lagi ngorok, dia tidur. Kemudian Samira membangunkan. Hai kucing. Iya, ada apa kau membangunkan aku?
apakah rumahku sama dengan tempat tinggalku? Kucing menjawab, tentu beda, Samira. Tempat tinggalmu jauh lebih besar dari rumahmu. Samira ingin bertanya lagi, tapi dia tahu sang naga sudah menunggu di luar. Kemudian Samira bergegas menuju mencari sang naga. Samira, naiklah ke pundakku. Carilah tempat yang nyaman. Engkau duduklah di punggungku. Jadikan tempat itu sebagai pelanamu. Dan berpeganglah erat-erat. Apakah kau siap? Samira kemudian menganggukkan kepalanya dan mengikuti semua petunjuk sang naga. Begitulah, di malam itu sang naga membiarkan Samira mengendarainya. Mereka terbang menembus malam. Jujur saja, sang naga merasa bahagia karena sekarang dia tidak terbang sendiri. Sang naga sudah lama terbang selalu sendiri. Kemudian sang naga menjadi ingat kepada temannya di negeri naga sang celepuk. Sang naga tersenyum. Nah, di dalam perjalanan ini tiba-tiba hujan badai datang. Sang naga bicara, pegang aku erat-erat. Jangan sampai kau jatuh. Samira menutup matanya, ia ketakutan sekali. Sang naga tahu Samira sedang menutup mata. Hei, buka matamu. Lihat apa yang terjadi di sekelilingmu. Bagaimana caramu ingin mencari tempat tinggalmu kalau kau menutup matamu? Bagaimana caramu menyelesaikan masalahmu kalau kau tidak membuka matamu? Jangan kau takut, karena takut keluar dari pikiranmu sendiri. Baiklah sang naga, jawab Samira. Samira membuka matanya. Ia memandang ke bawah. Ia melihat sesuatu yang menakjubkan yang belum ia pernah lihat sebelumnya. Kemudian tak berapa lama, di bawah ada sebatang pohon yang sedang berkutat menahan dirinya agar tidak tumbang terhantam badai. Sang naga menyuruh Samira untuk bertanya kepada sang pohon, di mana tempat tinggalnya. Hai pohon, kata Samira. Ia menjerit karena badai ya. Apakah kebun ini tempat tinggalku? Samira berteriak. Dijawab oleh sang pohon. Tidak, tempat tinggalmu jauh lebih besar dari tempat ini. Ini hanya sebuah kebun. Oh gosh, kata Samira. Samira menjadi semakin penasaran. Sebenarnya berapa besar tempatnya dia? Berapa besar tempat tinggalnya sebenarnya? Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke pusat kota. Di pusat kota itu tampak segerombolan burung yang sedang bercengkrama kebasahan. Samira bertanya, "Hai burung-burung." "Hai," kata burung itu menjawab serentak. "Apakah kota ini tempat tinggalku?" kata Samira. "Tidak," kata burung itu. "Tempat tinggalmu jauh lebih besar dari pusat kota ini," kata satu ekor burung itu menjawab. Akhirnya sang naga mengajak Samira melanjutkan perjalanannya kembali, menembus malam. Sayangnya, sang naga tidak menemukan satu makhluk pun. Mereka kelelahan, mereka menemukan sebuah padang untuk berlindung. Akhirnya mereka tidur di sana, adik-adik. Mereka keduanya kelelahan. Keesokan harinya, Samira dibangunkan oleh 2 ekor domba. Mek, mek, gitu kan? Kemudian Samira bangun dan segera menghampiri domba tersebut. "Hai domba, apakah ladang ini tempat tinggalku?"
Tidak, tempat tinggalmu jauh lebih besar dari ladang ini. Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka menemui rawa. Di dalam rawa itu ada seekor buaya yang kelaparan. Buaya itu mencium bau manusia. Lekker. Dia ingin memakan Samira. Kemudian sang buaya berkata, "Hai gadis kecil, kemarilah. Di sini tempat tinggalmu. Tinggallah di sini dengan nyaman bersamaku." Tapi Samira berpikir, tidak mungkin tempat tinggalnya sekecil ini. Ini lebih kecil dari ladang yang ia lihat. Samira menjawab, "Kurasa tidak, buaya. Di sini bukan tempat tinggalku. Tempat tinggalku lebih besar dari sini." Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka terbang lagi. Sekarang terbangnya kemana ya? Mereka akhirnya terbang menuju ke pegunungan. Samira berkata kepada sang naga, "Bawalah aku ke tempat yang lebih luas, sang naga." "Baiklah." Akhirnya sang naga terbang menuju ke pegunungan yang maha besar, pegunungan yang maha dahsyat. Nah, di salah satu puncak gunung itu ada macan yang sedang duduk sendirian termenung. Samira mendekati dan bertanya, "Apakah pegunungan maha besar ini tempat tinggalku?" Sang macan gunung menjawab, "Tidak. Tempat tinggalmu jauh lebih besar dari pegunungan ini." Kemudian sang naga membawa lagi dan mencari lagi tempat yang lebih besar. Mereka tiba ke gurun pasir. Di gurun pasir mereka menemui satu makhluk yang tersisa, yaitu pohon kaktus. Samira bertanya kepada pohon kaktus, "Hai pohon kaktus, apakah gurun ini tempat tinggalmu?" Pohon kaktus itu menjawab, "Tidak lagi. Di sini aku sudah tidak bisa hidup karena aku membutuhkan air. Aku akan mati kekeringan di sini." "Lalu kamu, gadis kecil, di mana tempat tinggalmu?" tanya kaktus. Samira menjawab, "Aku tidak tahu di mana tempat tinggalku. Aku harus mencari tempat yang paling luas di sini, tempat yang paling besar. Kemanakah harus aku pergi, pohon kaktus?" Kemudian pohon kaktus menyuruh Samira untuk pergi ke samudra. Nah, samudra itu adalah tempat yang paling luas di bumi ini. Di dalam samudra ada penunggunya, yaitu sang penyu hijau. Di sana katanya Samira harus bertanya, apakah samudra itu tempat tinggalnya. Sang penyu hijau itu adalah makhluk tertua yang menyaksikan semua kejadian yang terjadi di bumi ini. Ya, akhirnya Samira mengikuti petunjuk pohon kaktus. Minum dulu. Masih pada asik ya? Boy. Kemudian semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, sesampainya mereka di samudra, sang naga mengalami kesulitan. Dia tidak bisa menemui penyu hijau yang dimaksud oleh pohon kaktus karena samudra dipenuhi oleh sampah. Airnya tidak kelihatan. Sampah-sampah berjejal menyelimuti samudra yang luas. Sang naga marah. Kemudian sang naga bilang, "Kalian manusia, kerjanya membuang sampah sembarangan. Lihat ini samudra. Samudra kalian penuh sampah. Bagaimana kalian bisa tinggal di sebuah tempat yang semuanya penuh sampah?"
sang naga menyemburkan api karena saking marahnya. Akhirnya didengarlah ada keributan di atas oleh sang penyu hijau. Sang penyu hijau berupaya untuk keluar dari air karena banyaknya sampah. Sang penyu hijau menutup mulutnya supaya tidak makan sampah. Hai. Kemudian Samira bilang, "Naga, itu dia penyu hijau," katanya. "Hai penyu hijau, aku ingin bertanya padamu, apakah samudera ini tempat tinggalku?" Sang penyu hijau menjawab, "Tidak, tempat tinggalmu jauh lebih besar dari samudera luas ini." Akhirnya apa yang terjadi? Samira memeluk naga, ia menangis. Samira tidak tahu lagi dan tidak bisa memikirkan lagi tempat apa yang lebih besar dari samudera luas ini. Samudera ini adalah tempat yang paling luas. Akhirnya, naga dan Samira memutuskan untuk kembali pulang ke tempat semula. Hati Samira sedih, ia tidak menemukan tempat tinggalnya. Bahkan naga pun tak bisa membantunya. Akhirnya mereka menembus perjalanan panjang. Mereka keliling dunia kan. Capeklah mereka. Sesampai berapa hari lamanya, menembus waktu yang lama, akhirnya mereka tiba kembali di tempat Samira. Dengan lembut, naga menurunkan Samira. Kemudian Samira berkata, "Sang naga, kita sudah menjelajahi segala tempat di tempat ini. Tapi aku masih belum bisa menemui tempat tinggalku. Aku masih tidak mengetahui di mana tempat tinggalku." Sang naga menjawab, "Tentu kau tahu di mana tempat tinggalmu, gadis kecil. Tempat tinggalmu bukan hanya sebatas rumah yang terdiri dari kamar tidur, yang terdiri dari dapur, yang dipisahkan oleh bilik-bilik, kamar mandi, halaman. Rumah, tempat tinggalmu bukan hanya sebuah negara di mana kamu dilahirkan. Hei, tempat tinggalmu adalah bumi ini, Samira. Buatlah bumimu ini nyaman untuk ditempati. Bumi akan melindungimu apabila kau dan kawan-kawanmu merawat bumi, menjaganya, dan mencintainya. Hai gadis kecil penghuni bumi, jangan kau bersedih," kata sang naga. "Kita masih memiliki harapan. Sekarang kau pulanglah. Kau lelah, perjalanan tadi panjang. Aku berjanji akan menemanimu. Kau dan kawan-kawanmu bisa membuat tempat tinggalmu, bumimu, sebagai tempat hidup untuk semua makhluk. Tidak hanya untuk manusia, tetapi bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan." Samira mengangguk. Kemudian dengan sedih dan lemas, Samira berjalan kembali pulang. Samira masuk ke dalam kamarnya, mencuci tangan, mencuci kaki, meraup wajahnya yang kotor dengan sedikit air yang masih tersisa. Kemudian Samira naik ke atas tempat tidurnya dan kembali ia memikirkan tentang kejadian dan pengalamannya yang baru saja dilewatinya bersama sang naga. Ia kembali teringat akan perjalanannya bersama sang naga. Ia mengingat kembali seluruh makhluk yang dia temui selama dalam perjalanannya.
betapa indahnya hidup bersama dengan pohon, betapa indahnya hidup bersama dengan binatang, betapa indahnya bisa bercengkrama bersama dengan teman-teman di tempat bermain. Sekarang Samira tahu bahwa rumahnya adalah buminya. Ia tidak perlu mencari kemana-mana di mana tempat tinggalnya. Ia sudah menemukan tempat tinggalnya adalah di sini, di bumi, bukan di rumahnya. Ia mencintai buminya. Ia ingin merawat buminya, tempat tinggalnya satu-satunya. Samira kemudian tertidur dengan lelap. Dari balik awan, sang naga melihat ke bawah, kemudian tersenyum. Kemudian ia mengepakkan sayapnya mencari tempat untuk beristirahat. Demikian tadi, terima kasih dongengnya. Jadi tadi dongeng tentang kisah sang naga yang bertemu dengan sang gadis bumi yang hendak mencari di mana tempat tinggalnya. Jadi pesannya adalah kita selalu peduli untuk mencintai bumi, bahwa tugas kita adalah menjaga tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita ini adalah bumi kita. Nah, tadi kalau kita mengikuti dongengnya, bagaimana perasaannya si gadis kecil yang merasa kehilangan, merasa ketakutan karena panas bumi, kota menjadi banjir ketika ada badai, kemudian sampah yang mengotori samudra. Nah, itu membuat tempat kita menjadi tidak nyaman. Naganya masih menemani Samira karena ini kisahnya mudah-mudahan bisa berlanjut lagi. Sore 1:11. Terima kasih timekeeper. Jadi demikian ceritanya, semoga kalian suka. Saya ngelihat kalian juga lumayan sibuk di di live. Terima kasih sudah mengikuti dongeng hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mbak Sonia. Makasih Blima Debaya sudah, dan teman-teman lainnya yang sudah menonton. Kalau buayanya tadi hidup di ini, Yuda. Ya semoga besok juga pasti ada cerita lagi setiap jam 4 sore. Jadi kalian bisa stay tune, bisa menghabiskan waktu bersama adik-adik atau bersama adik-adik anak-anak ya untuk menonton atau mendengarkan live dongeng dari yang diselenggarakan live oleh komunitas Mahima. Ya, Sonia kangguin dulu karena ini pengalaman pertama dari Mbok. Jadi agak gimana gitu. Ya. Ditunggu next episode, oke. Ya, terima kasih penonton sudah mencapai 81 orang sore ini. Thank you so much ya. Terima kasih banyak apresiasinya, kalian sudah nonton. Anteng nonton sebanyak 81 orang yang nonton. Ini asistenku, sini sayang. Ini tadi yang ngorok. Ini yang ngorok tadi. Kok bisa hafal? Ya karena menghayati story-nya Pak Dekus. Saya belajarin story-nya karena idenya yang keren. Jadi saya ini belajar terus supaya bisa mendongeng. Ya sukses buat Mbak Sonia, buat komunitas Mahima yang nonton dongengnya banyak Mbak Sonia, 81, dan mereka anteng nonton.
Siapa besok Mbak Sonia? Biar besok siapa ya? Besok juga jam 4 sore ada ya. Besok Dimas. Ya, Dimas ini asistennya yang selalu menuangkan air minum. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, sukses buat semuanya. Ingat ya, selalu stay at home, jangan keluar, ikuti perintah, atau kok perintah, kita udah nggak didongeng lagi ya. Ini pakai masker, jaga jarak, dan jangan keluyuran, jangan pergi-pergi kalau tidak penting-penting sekali, oke? Tinggal di rumah dan selalu jaga kesehatan ya. Kemudian dengarkan dongeng terus. Ya, besok jeruk arum jam 4 sore. Terima kasih semuanya. Wah, Rarekual, saya tantang untuk mendongeng ya pakai bahasa Indonesia. Dah semuanya, thank you so much. Terima kasih banyak. Besok ada lagi. Dadah. Bye. Mereka masih pada ribut.